Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ilham Nurjaman. Oke adik-adik, perkenalkan diri kalian. Silakan dari sini. Assalamualaikum Pak, nama saya Asep. Silakan. Baik Pak, menyambung salam, nama saya Arif Pujang. Ya Pak, menyambung salam, nama saya Dadang. Oh ya. Selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan tentang pergaulan yang dilandasi nilai agama. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan dulu bimbingan apa itu layanan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok yaitu agar siswa mengatur kehidupannya sendiri, menjamin perkembangan dirinya seoptimal mungkin, memikul tanggung jawab sepenuhnya atas arah hidupnya sendiri, menggunakan kebebasannya sebagai manusia secara dewasa dengan berpedoman pada cita-cita yang mewujudkan semua potensi yang baik padanya, dan menyelesaikan semua tugas yang dihadapi dalam kehidupan ini secara memuaskan. Oke, sekarang lanjut ke materi inti, yaitu pergaulan yang dilandasi nilai agama. Ada yang tahu apa itu pergaulan yang dilandasi nilai agama itu seperti apa? Kurang paham Pak. Saya tahu Pak. kayaknya Pak. Saya tahu. Enggak Pak, saya kurang paham. Oh iya. Kita lanjut sekarang. Bapak akan jelaskan ya. Jadi dalam pergaulan itu harus dilandasi dengan nilai agama. Bapak akan jelaskan dulu. Ajaran agama memberikan pengetahuan dan mengajarkan agar manusia mematuhi serta menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ketakwaan kita sebagai manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa mencintai terhadap sesama. Terus saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia merupakan kodrat suatu karunia yang tinggi nilainya. Adanya saling mengasihi dan menyayangi antar sesama bisa mencegah manusia untuk tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Contoh di sini ada yang tahu kalau contoh dalam lingkungan keluarga itu kayak gimana? Tidak Pak. Tahu gak? Ya Pak. Ya. Ya, saya kurang paham Pak. Oke. Jadi di sini dalam lingkungan keluarga itu ada contohnya seperti, jadi kita itu menciptakan suasana keluarga itu yang tentram dan damai. Ada juga kita itu harus saling menghormati antara sama anggota keluarga. Nah, ada juga contoh lainnya di dalam lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Tahu nggak? Pak. Tidak. Tidak. Masa tidak tahu sini. Jadi di lingkungan sekolah ini ada contohnya Gimana Pak? Contohnya? membiasakan dan menyampaikan masalah. Terus ada juga bersikap ramah dan tenggang rasa. Ada juga tidak angkuh dan tinggi hati. Saling bully boleh nggak Pak? Gak boleh, Oh, gak boleh itu. Kenapa Pak? Kenapa nggak boleh Pak? Karena membuli itu tidak boleh, harus saling menghargai, harus tahu seseorang itu punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita ambil saja baiknya gitu. Tapi kan Pak, kalau ngebully itu bisa lebih mendekatkan kita gitu Pak. Oh iya, itu kan salah satu pendekatan Oh, untuk berarti boleh Pak? bukan berarti boleh, cuman tidak boleh. Ya. Tapi kan itu salah satu iya, intinya tidak boleh membuli itu, oke? Iya Pak. Ya. Nah, ada juga contoh di lingkungan di masyarakat. Nah, di masyarakat itu kita
bergaulnya harus bersikap tenggang rasa. Terus ada Tenggang rasa saling apa, Pak? tenggang rasa itu, nah itu saling membantu dengan tetangga dan lingkungan. Oh. Ya, ada lagi kerja bakti bersama masyarakat. Nah, itu. Oke, selanjutnya, nah dalam pergaulan ini, contohnya kita menghafal nama dengan memanggil nama panggilan yang baik. Menghafal nama itu berguna agar tidak salah memanggil orang dan orang yang kita panggil namanya merasa diperhatikan. Tapi jangan sekali-kali memanggil nama dengan nama julukan yang tidak mengenakan orang yang dipanggil. Jadi kita itu harus memanggil nama yang sesuai dengan namanya atau panggilan yang bisa diterima oleh dia gitu. Jangan jelek-jelekan panggilan, atau misalkan contohnya babi gitu. Nggak boleh itu. Nggak boleh, Iya, Pak. harusnya kan harus baik pada orang lah, intinya kayak gitu. Kalau emang nama panggilannya babi gimana, Pak? Oh boleh, berarti kalau gitu, kalau dari sananya kayak gitu boleh ya. Oh boleh, Pak. Iya. Nah di sini juga ada nih berjabat tangan. Kita tuh harus bertemu tuh harus berjabat tangan. Nah berpisah untuk akan menghapus dosa. Nanti astagfirullah. Nah kita itu berjabat tangan itu akan menghapus dosa dan akan menghilangkan rasa dendam sesama. Kalau gini boleh nggak, Pak? Nggak boleh kan sekarang lagi corona. Nah Iya. kayak gini, oke. Itu salah satunya menghilangkan rasa dendam, menghargai atau pendapat orang lain dan menghargai perbedaan itu ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ya saling menghargai. Contohnya kita misalkan beda dalam agama, dalam aliran. Nah kita itu harus mentoleransi dan menghargai sesama itu. Diambil aja baiknya itu. Nah terus ada berikanlah perhatian dalam bentuk apapun akan menambah tali persaudaraan atau silaturahmi. Itu semakin kuat dan jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan akan dapat mendatangkan kebaikan. Nah kalau kita sering silaturahmi itu salah satunya akan mendatangkan kebaikan, ketenangan gitu ya. Terus ada juga nih kebersihan baik jasmani maupun rohani, yaitu sebagian dari iman ya. Dengan berpakaian dan jiwa bersih kelihatan indah ya. Terus untuk menumbuhkan rasa percaya diri harus banyak membaca dan menambah wawasan dan mengikuti perkembangan informasi serta berlatih dan terus berlatih. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kita mempelajari tentang ilmu itu. Nah kita harus terus digali agar paham, oke? Terus digali agar paham. Senang menolong orang lain. Iya. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari orang lain. Oke. Orang yang suka menolong, yakinlah bahwa suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain. Nah kan kita kalau mati, siapa yang ngubur orang lain? Iya. Emang bisa ngubur sendiri, enggak kan? Iya, Pak. Nah itulah kunci dalam pergaulan, harus banyak silaturahmi baik kepada orang itu, karena kita dikubur tidak sendiri, Iya, Pak. dibantu orang lain. Orang lain, Iya, iya, khususnya Pak. keluarga Iya, kita. Pak. Oke. Nah kita pokoknya harus ikhlas gitu memberikan pertolongan kepada orang lain. Iya. Terus ada juga nih etika berjumpa, merupakan etika sosial itu. Kita harus punya etika dalam berjumpa dengan orang lain. Contohnya mengucap salam, kalau pergi pamit salam lagi, ya kayak gitu. Oke. Nah hal ini menunjukkan kalau kita menghargai keberadaan orang lain, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berjumpa dengan para sahabatnya, selalu mengucapkan salam. Nah, Nabi Muhammad itu kalau berjumpa dengan sahabatnya selalu mengucapkan salam dan selalu bersalaman dengan hangat.
menyapalah bila kita berjumpa dengan orang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan teman sebaya ataupun teman ataupun orang lain di jalan atau dimanapun, sapalah orang itu. Oke, akan mendapatkan pahala dan juga menjalin silaturahmi agar lebih dekat, lebih baik. Oke. Nah, mungkin cukup sekian paparan yang Bapak jelaskan. Akan ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak Pak. Tidak. Masa tidak? Asep nanya dong. Silakan. Enggak ada. Sudah paham. Udah paham ya. Dari kesimpulan ini, dalam pergaulan ini harus dilandasi nilai agama. Kita itu harus saling menghargai orang lain, dan juga kalau kita bertemu harus mengucap salam, berpergian mengucap salam atau bersalaman. Contohlah seperti Nabi Muhammad SAW, harus dicontoh karena itu panutan kita semua agar mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sekian paparan dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan karena Bapak masih belajar. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.